karena file kita tuh sempat hilang. Itu udah final. Itu semifinal gitu. Akhirnya kita agak panas di ruangan itu kan cuma bertiga. Udah akhirnya aku minta tolong, aku nelpon sama kakak tingkat itu untuk bantu. Kok aku nggak bisa balikin gitu? Karena di riwayat editingnya juga nggak nemu tuh hasil editan terakhir gitu. Nah pas grand final itu ada yang ketiduran gitu. Padahal waktunya tuh cuma 1 malam itu. Jadi temen aku satunya jemput ke kos buat bangunin, ayo kita kerjain. Jadi kita start mulai jam 12. Itu biasanya untuk ketiduran orangnya ini gercep gitu, ngerjainnya cepat gitu. Jadi seputar deadliner itu adalah salah satu kebiasaan buruk yang nggak bagus untuk ditiru ya teman-teman. Jadi karena kesalahan itu ataupun keburukan itu sebenarnya aku juga udah punya solusinya gitu. Ikut satu lomba aja tuh kayak ngerasa hampa gitu. Jadi harus ikut beberapa biar kepacu gitu adrenalin. Ini ya teman-teman, orang-orang OP ini begini nih. Jadi apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Nah, LSM ini udah lama banget nih nggak ngeluarin episode podcast terbarunya. Di sini perkenalkan dulu ya teman-teman, aku Zafiratul Fida sebagai podcaster yang akan memandu jalannya podcast di episode kali ini. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa nih yang bakal kita bahas di episode kali ini? Pastinya sesuatu yang menarik banget, yang insightful banget, dan juga dibersamai dengan pemateri yang pastinya ahli banget di bidangnya, yang kece banget, yang keren banget. Oke, kita sambut dulu nih ya narasumber kita pada episode kali ini. Mungkin Kanada Nabilah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nada Nabila Lutfia, biasa dipanggil Nada. Aku alumni Universitas Brawijaya, manajemen, program studi manajemen tahun 2020. Oke, gimana nih kabarnya Kanada? Kemarin baru wisuda nggak sih Kak? Iya baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat juga Kak. Selalu sehat Kak, alhamdulillah. Nah, kira-kira kesibukannya sebagai fresh graduate yang bener-bener baru fresh banget nih Kak, baru minggu kemarin banget nih. Apa sih Kak kesibukannya? Kalau untuk kali ini sebenarnya aku mau persiapan lanjut studi sih. Jadi ya buat next tingkatan yang lebih lanjut. Oh langsung lanjut studi S2 Kak? Iya insya Allah. Wah, keren banget sih teman-teman. Doain ya teman-teman. Semoga diperlancar terus ya Kak ya. Amin. Oke teman-teman, jadi nantinya nih Kanada bakal ngebahas terkait bisnis plan dan juga bisnis model. Nah, mungkin teman-teman yang berminat banget nih di bidang perlombaan bisnis model atau bisnis plan, atau bahkan teman-teman yang pengen memulai usaha, bisa banget nih dengerin dengan seksama ya teman-teman podcast ini, karena pastinya langsung nih dijabarin langsung dari narasumber ahli di bidangnya. Nah, sebelum kita bincang berlanjut-lanjut nih Kanada ya, aku izin nge-spill sedikit CV dari Kanada. Jadi Kanada ini merupakan fresh graduate dari jurusan manajemen di konsentrasi strategi ya Kak. Dan menempuh studinya selama 3,5 tahun. Dan Kanada ini juga pernah dinobatkan sebagai salah satu mahasiswa berprestasi Departemen Manajemen tahun 2022. Yang pastinya punya banyak banget, lebih dari segudang lah ya intinya teman-teman. Kalau aku spill satu-satu nih CV-nya kayaknya sampai maghrib ya Kak ya. Jadi aku bakal nge-highlight dikit-dikit aja ya teman-teman ya. Jadi Kanada ini pernah menjuarai bisnis plan KBMK 2022 yang diadakan oleh BPTI Kemendikbudristek. Ini yang bareng Kak Tajudin dan Kak Faisal nggak sih Kak? Iya. Oke. Ini bener-bener orang-orang keren banget ya Kak ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih KBMK itu. Jadi KBMK itu adalah kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Dan ini lingkup nasional loh teman-teman. Jadi cukup kompetitif ya Kak ya. Dan keren banget sih bisa menjuarai kompetisi tersebut. Dan juga Kanada ini pernah menjuarai kompetisi bisnis case yang diadakan oleh Marketeers dan Mark Plus ya Kak. Serta pernah mendapat bronze medal dari Innovation Challenge yang diadakan oleh Pupuk Kalimantan Timur. Nah, dari semua lomba yang Kanada ikuti ini kayaknya Kanada lebih dominan di bidang bisnis plan atau bisnis model ya Kak. Mungkin boleh diceritain nih Kak, awal mula gimana sih Kakak tertarik banget nih bisa mendalami di bidang tersebut Kak? Oke, sebenarnya kalau dari tertarik enggaknya, awal ikut lomba di universitas itu lebih sering ke esai sebenarnya. Cuma itu kayak sendiri, lomba sendiri aja. Tapi waktu udah ada yang ngajakin lomba bareng, ternyata bisnis plan dan bisnis model itu jauh lebih menarik. Aku nggak ini ya teman-teman, bukan juga
merendahkan teman-teman yang ikut esai itu juga seru, tapi dari aku pribadi terutama sebagai anak manajemen itu ikut bisnis plan tuh sangat-sangat melatih otak gitu, entah dari inovasinya, berpikir kritisnya, strategic thinkingnya itu seru banget gitu. Jadi itu awal tertariknya karena seru ngerjainnya itu sih ternyata. Dan emang bisnis plan ini emang inline gitu nggak sih Kak sama konsentrasi manajemen strategi? Betul. Jadi, iya. Ya, sebelum ngambil konsentrasi strategi dari pelajaran manajemen aja juga udah inline banget gitu, terutama kayak studi kelayakan bisnis ataupun penganggaran perusahaan itu sangat-sangat ada keterkaitannya gitu dengan menyusun bisnis plan dan bisnis model gitu. Jadi benar-benar bisnis plan ini sekalian mendukung Ya, perkuliahan juga ya Kak banget. ya. Oke. Jadi mungkin bisa dikasih tahu juga nih Kak, apa sih perbedaan dari bisnis plan dan juga bisnis model buat teman-teman yang nggak tahu nih? Oke, untuk bisnis plan sendiri itu kalau dari artinya itu kan rencana bisnis ya teman-teman. Jadi kalau bisnis plan tuh lebih banyak isinya, dominan halamannya tuh ada yang terbatas misalnya 15 halaman, atau yang aku pernah ikuti si KBMK itu 10 halaman maksimalnya. Terus tuh kalau bisnis model itu biasanya cuma ngumpulin kanvas aja. Kalau teman-teman familiar dengan BMC atau Business Model Canvas, biasanya kalau lomba bisnis model kanvas itu yang dikirim atau yang dikumpulkan itu cuma dalam satu halaman aja, 9 kotak kanvas itu bisnis model. Tapi untuk isinya atau substansinya sendiri itu juga mirip-mirip. Kalau BMC itu singkatannya aja, tapi kalau bisnis plan itu lebih rinci gitu dan jauh lebih deskriptif isinya gitu. Jadi lebih penjabarannya ya Kak ya bisnis Iya, plan. betul. Untuk indikator penilaiannya nih Kak, apa sih hal utama yang bakal dinilai dari bisnis model maupun bisnis plan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sebelumnya kalau teman-teman juga biasa ikut lomba, bisa baca guideline-nya itu kadang ada yang tahapnya itu bisnis model kanvas dulu, habis itu baru lanjut ke bisnis plan atau proposal. Ada juga yang bisnis model kanvas aja habis itu video, ada juga yang langsung bisnis plan atau langsung proposalnya gitu. Jadi untuk perhitungan poin untuk lolos enggaknya itu juga tergantung dari model atau output apa yang akan dikumpulkan. Kalau teman-teman diminta untuk kumpulkan bisnis model kanvas, otomatis karena dia itu cuma bentuknya kanvas singkat-singkat, poin-poin aja, berarti yang lebih ditekankan itu adalah substansinya. Itu teman-teman ngejelasin produknya itu apakah secara to the point atau bertele-tele gitu. Jadi kalau bisnis model kanvas juga karena cuma satu halaman, otomatis kita harus bisa bikin audiens ataupun jurinya tuh tertarik untuk baca kanvas kita, untuk ngelihat satu persatu poin-poin yang kita sampaikan, dan juga harus paham dengan lebih cepat gitu ketika buka bisnis model kanvas kita. Tapi kalau bisnis plan itu lebih kepada gimana caranya kita meyakinkan si judges atau juri ataupun audiens yang baca itu untuk yakin sama bisnis yang mau kita bangun gitu. Terutama untuk kompetisi-kompetisi yang ada syaratnya itu pendanaan. Buat pendanaan itu otomatis kayak penganggaran usahanya itu harus benar-benar terpercaya gitu biar bisa didanai gitu. Kalau teman-teman juga pernah ikut PMW atau P2MW, sekarang lagi hype juga ya di OB gitu. Itu biasanya tergantung gimana teman-teman meyakinkan si rektorat ya, dalam hal ini yang mendanai rektorat untuk percaya sama bisnis yang kita bangun, apakah bisa berjalan secara berkelanjutan atau cuma stuck dalam pendanaan aja gitu. Jadi emang kalau kita ikut bisnis plan ini biasanya diseleksinya dari bisnis model kanvas dulu ya Kak? Iya, ada yang dari bisnis model kanvas, ada yang langsung proposal. Langsung proposalnya. Jadi di proposal itu kita benar-benar ngeyakinin juri nih kalau bisnis kita pantas gitu ya buat dijalankan seperti itu ya Kak ya. Oke, jadi selama Kakak ikutin perlombaan bisnis plan dan bisnis model yang udah cukup banyak ini Kak, apa aja sih tantangan buat mungkin bikin proposalnya atau di perlombaannya yang Kakak presentasi, itu apa aja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi? Oke, untuk tantangan sendiri sebenarnya akan berbeda-beda setiap orang dan akan berbeda-beda timingnya, karena biasa lomba misalnya KBMK 2020 akan berbeda dengan 2022, akan beda dengan 2024 gitu. Untuk yang pernah aku hadapi sendiri, walaupun bukan
KBMK ya, hampir sama lah tantangannya. Yang pertama dari time management, karena kita kan juga kuliah tapi juga mau sambil ikut lomba gitu, sambil kompetisi dan sebagainya. Jadi time management itu, jadi kadang misalnya kita juga lagi suntuk, lagi capek kuliah, terus kita punya proposal yang harus dikerjain gitu ya, itu tantangannya luar biasa banget. Jadi harus naikin mood lagi dan sebagainya. Itu satu, time management. Kemudian yang kedua mungkin dari segi kitanya sendiri gitu, dari berpikirnya. Kadang kita kalau capek kuliah, pulang kuliah, terus sebenarnya entah deadline-nya 7 hari lagi, itu kadang kayak nanti dulu gitu, diundur-undur dulu, atau enggak kayak udah ngerjain tapi kayak stuck gitu, kayak nggak tahu mau nulis apa lagi gitu, tapi juga nggak keisi juga, jadi cuma depan laptop cuma mikirin nulis apa gitu. Itu juga agak sulit ya untuk dihadapi. Terus yang ketiga mungkin menyamakan framework sama tim, itu yang cukup menantang ya, karena sebenarnya kalau kompetisi kitanya bisa handle secara internal, entah itu dari diri sendiri ataupun dari timnya, itu ketika lomba ketemu lawan, kalau kitanya udah percaya diri itu juga oke gitu. Jadi makanya kenapa aku nggak nyebut tantangannya itu ada dari eksternal atau kayak kompetitornya Univ A, Univ B gitu. Jadi ya, kalau misalnya kitanya sendiri percaya diri sama apa yang kita bawa, itu juga nggak jadi tantangan kalau kompetitornya Univ yang besar sekalipun gitu. Jadi pure dari internal aja ya Kak, dari time manajemennya, terus dari ide-ide Kakak gimana nih bisa memunculkan ide-ide yang baru gitu. Terus dari tim juga ya Kak ya. Nah, ngelihat dari time management tadi nih Kak, gimana sih Kakak ngatur waktunya nih? Udah banyak lomba banget, pasti organisasi juga, kuliah juga, gimana nih Kak ngatur waktunya? Ya sebenarnya disclaimer, aku juga nggak sebaik itu untuk mengatur waktu ya. Jadi untuk aku sendiri sebenarnya ngatur waktunya dari prioritas gitu. Makanya kenapa kalau mungkin ada teman-teman yang pernah lomba sama aku cukup deadlineer gitu ya. Jadi iya cukup deadlineer, karena memang kalau misalnya dikumpulnya misalnya H-2 gitu, tapi aku masih ada kewajiban yang lain, misalnya lomba yang lain ataupun organisasi yang lain, itu akan aku kesampingkan dulu gitu. Tapi insya Allah pasti aku selesaiin, tapi mungkin agak mepet. Cuma ya itu, ngatur waktunya sesuai prioritas gitu. Karena kalau ikut satu lomba aja tuh kayak ngerasa hampa gitu. Jadi harus ikut beberapa biar kepacu gitu adrenalin. Ini ya teman-teman, orang-orang OP ini begini nih. Jadi satu lomba itu nggak cukup, jadi minimal 4-5 lah ya teman-teman. Ya, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Kadang tuh kalau ada lomba juga yang aku waktu itu pernah ikut kayak workshop lomba gitu, si mentornya tuh bilang kayak ikut lomba ini aja ya, jangan ikut lomba yang lain gitu, biar kalian fokus gitu sih. Jadi benar. Jadi kayak prioritasin lomba itu aja gitu, biar hasilnya juga lebih maksimal. Kalau teman-teman ikut 10 lomba terus bingung banget kan, ini udah mana deadline-nya seminggu kan, bingung juga ya kayak aduh yang mana dulu nih yang harus aku kerjain gitu kan. Betul. Tapi kadang kalau deadlineer gitu lebih cepet nggak sih Kak otaknya buat kayak wah tiba-tiba ada ide muncul gitu, lagi bengong tiba-tiba muncul. Kalau misalnya kayak ngerasa terpressure gitu loh Kak. Jadi kayak gimana sih ide atau inspirasi Kanada nih biasanya dari mana gitu, atau Kanada sering baca jurnal atau kayak sering scroll Twitter, kan juga banyak tuh informasi di Twitter, mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke. Sebenarnya yang tadi ya, yang seputar deadlineer itu adalah salah satu kebiasaan buruk yang nggak bagus untuk ditiru ya teman-teman. Jadi karena kesalahan itu ataupun keburukan itu, sebenarnya aku juga udah punya solusinya gitu sebenarnya untuk ngealokasiin waktu kita buat ngerjain proposal, buat lomba, buat organisasi itu bukan harus mepet deadline supaya kita bisa kepacu, tapi ternyata ngefokusin diri gitu, entah dari persiapan kebiasaannya. Misalnya kita udah rencana mau ngerjain nanti malam karena nanti malam kosong, udah tugas kuliah udah kelar gitu, misal jam 9. Nah sebelum jam 9 tuh udah siapin mood buat ngerjain gitu. Jadi nanti di jam 9 itu kita udah fokusnya tuh ke situ aja gitu. Jadi nggak harus
3 jam baru ngerjain sebenarnya, tapi lebih ke fokus ketika kita udah punya niat untuk ngerjain, ya udah kerjaan di situ dulu, jauhin distraksi misalnya handphone itu dijauhin gitu. Nah kalau misalnya udah fokus tapi malah ngestak, itulah aku juga beberapa kali kadang ngomong tuh cobalah jadi stalker gitu, tapi stalker yang positif. Kalau teman-teman suka nonton TikTok, ya udah yang di stalk itu akun-akun bisnis misalnya gitu, atau kayak sering banget kan sekarang ternyata ownernya beauty product itu suka buat konten di TikTok pribadinya gitu. Nah itu silakan di scroll yang kayak gitu akun-akun yang emang bermanfaat, terutama ketika kita mau pelajari bisnisnya buat lomba dan sebagainya. Sama itu juga salah satunya tadi terkait dengan jurnal, itu memang aku cukup sering baca inovasi-inovasi itu dari jurnal gitu, karena satu dia itu terbukti ilmiahnya, dua kadang tuh opsinya tuh banyak gitu, dan inovasi yang kita kasih di business plan juga nggak yang sesuai sama keilmuan kita biasanya, jadi kita butuh ilmu-ilmu yang ada di jurnal gitu. Jadi nggak melulu referensinya buat ide itu dari textbook ya Kak ya, jadi kita bisa scroll Twitter sekalian, TikTok, jadi kita ulik-ulik nih biar ada ide masuk gitu ya Kak ya. Oke. Jadi selama Kakak mengikuti business plan ini, biasanya kesalahan umum apa sih Kak yang biasa Kakak temuin gitu selama menyusun proposal mungkin? Kalau kesalahan umum dari aku pribadi itu kan juga kadang evaluasi diri aku sendiri maupun tim gitu. Kalau dari diri sendiri kadang itu adalah miss-nya untuk hal-hal detail yang sebenarnya mungkin kadang kita pikirnya tuh sepele gitu, tapi itu juga cukup membantu kita untuk terlihat lebih niat, lebih profesional untuk ngerjain lombanya dan sebagainya. Dan kalau untuk tim, sebenarnya tim aku itu tuh cenderung sama orangnya ya. Jadi kalau teman-teman tahu, aku sebut aja ya namanya ya. Boleh Kak, boleh. Ada Tajudin, ada Faisal. Kemudian beberapa kali juga aku pernah lomba, ada namanya Yeski, Maya, Hani. Itu juga kita sering evaluasi diri gitu ya. Nah, yang paling sering itu yang bertiga itu. Nah, untuk yang bertiga ini kesalahan umumnya adalah kadang kita itu orangnya lombanya tuh nggak satu doang. Nggak itu doang teman-teman, jadi lombanya beberapa, jadi ngerjain itu tuh udah mepet-mepet, terus kita ngumpulin waktu untuk fokus ngerjain misalnya bertiga itu. Nah di situ kadang kita ada hal-hal yang sebenarnya harus dicantumin atau harus didetailkan, tapi kita tuh nggak cantumin gitu. Atau kadang untuk selain tim aku ya, misalnya kadang aku baca proposalnya teman-teman yang nanya ke aku buat diskusi, itu adalah PUEB. Tulisannya nggak sesuai sama standar bahasa Indonesia misalnya, entah titiknya, entah kalimat efisiennya dan sebagainya, itu kadang nggak sesuai. Padahal itu cukup penting, terutama kalau teman-teman ikut KBMK yang mengadakan kan kementerian ya. Of course dia punya standar yang tinggi gitu. Jadi itu sih PUEB. Terus yang kedua adalah detail itu tadi. Sebenarnya bukan cuma dari tim aku internal aja, tapi di proposal yang pernah aku baca tuh kadang teman-teman itu kurang detail dan kurang tegas. Detailnya mungkin iya, tapi termasuk bertele-tele gitu. Dan itu nggak efisien untuk proposal. Misalnya ada hal yang sebenarnya nggak wajib atau nggak harus dicantumin di halaman inti, tapi teman-teman tuh cantumin gitu. Atau ada teman-teman juga yang nyantumin prototype, misalnya mereka menginovasikan website, UI UX dan sebagainya, itu ditaruhnya di lampiran. Padahal sebenarnya kalau si juri ataupun audiens itu melihat di halaman inti, itu kan kita udah punya gambaran kalau teman-teman tuh udah siap gitu untuk jalanin bisnisnya. Benar-benar Gitu. Oke, jadi untuk di proposal bisnis plan ini kan biasanya dibagi gitu ya Kak ya, ada bagian Kanada, bagian misal aku sebutin lagi ya Kak ya. Orang-orang OP ini ya teman-teman, bagian Kanada, bagian Kak Faisal, bagian Kak Tajudi nih, misal Kanada di bagian finance-nya gitu. Nah itu teman-teman Kanada juga disuruh buat nih revisi nih atau apa, ada yang kurang atau
atau ya udah itu bagian gue, ya udah bagian gue aja gitu, lu diem aja gitu, gimana Kak? Oke. Untuk pembagian gitu ya, sebenarnya aku juga mau kasih tau aja nih kalau aku bertiga lombanya itu ya, emang kita udah punya posisi masing-masing gitu teman-teman. Jadi karena kita tuh dari konsentrasi yang berbeda-beda, misalnya ada yang finance, ada yang marketing, dan aku strategi. Kalau strategi itu kan umum ya, sebenarnya konsentrasi yang akan mempelajari semua bidang gitu. Jadi tuntutannya juga harus ya minimal bisa baca laporan keuangan, minimal tahu framework marketing dan sebagainya gitu. Jadi untuk pembagian sendiri memang sesuai konsentrasi. Nah nanti pas ngerjainnya itu emang saling diskusi gitu. Misalnya terutama waktu ngumpul gitu ya, kita bertiga atau dalam satu tim ngumpul, ada yang lagi ngerjain bagian strategi marketingnya atau STP-nya dan sebagainya, ada yang lagi ngerjain finance, misalnya aku bagian operasional. Kita ngerjain sendiri-sendiri dulu, ntar kalau ada bingung kita bakalan diskusi di situ gitu. Kemudian kalau ada misalnya terutama Faisal tuh kan anak finance ya, nah dia tuh sering kayak nanya kalau harga segini kemahalan nggak, kalau singkong, kemarin aku KBMK singkong misalnya, kalau singkong biasanya harganya berapa, kalau pengupasan upahnya biasanya berapa gitu. Itu akan kita diskusikan karena mungkin aja ketika sebenarnya kita anak finance tapi mungkin kita nggak apa ya, belum tahu harga singkong kiloan itu berapa, mungkin teman kita yang anak marketing kalau lebih tahu gitu. Benar. Jadi di ini ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut bisa diprioritaskan nih, misal jurusan ada konsentrasi strategi, marketing dan finance biar saling melengkapi gitu lah ya Kak, intinya Kak, benar. Oke, jadi selama Kanada mengikuti lomba bisnis plan gitu ya Kak, kadang kepikiran nggak sih kayak ya ini idenya terlalu pasaran nih, atau kayak ini udah apa gak relevan banget atau kayak gimana gitu. Terus apa sih yang bikin Kanada ini biar menonjolkan ide kakak, mendiversifikasikan dari yang lain gitu Kak di proposal itu gitu? Iya, untuk bisnis plan sendiri kan sebenarnya kalau teman-teman yang sering ikut bisnis plan ngelihat tim lain mungkin akan ngerasa ini idenya sebenarnya udah ada tapi kok lolos ya, atau ini kayak juara padahal biasa aja gitu. Jadi memang untuk ide sendiri sebenarnya kalau kita itu tadi bisa ngeyakinin juri kalau si bisnis ini itu punya peluang yang bagus di pasar, peluang yang besar gitu ya, itu sebenarnya akan oke-oke aja ketika kita pakai ide yang ya biasa, ya cenderung biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk mau apa ya, lebih shining daripada yang lain, itu adalah yang jadi beda itu, dan itu juga masuk sebenarnya ketika teman-teman nyusun proposal, ada unique selling point, ada unique value proposition. Itu kan kita juga highlight apa ya, kelebihan ataupun keunggulan dari produk kita gitu. Jadi itu tadi juga yang aku bilang baca jurnal gitu ya teman-teman, karena kadang hal-hal yang sebenarnya itu kita nggak kepikiran, tapi ketika kita baca, walaupun bukan jurnal ya, mungkin aku juga kadang sering baca Medium. Kalau teman-teman tahu platform bacaan itu juga bisa dapat kata-kata kunci yang jadi bahan keunikan untuk kita deskripsiin di produk kita gitu. Jadi nggak harus yang scientific banget. Kalau misalnya teman-teman Gen Z ini kan terkenal suka scroll aja gitu ya, medsos segala macam. Itu ya sesuaikan aja sama platform yang kita sukain, tapi yang dibaca atau yang dinonton tuh konten-konten yang kayak gitu, yang menunjang kita untuk berpikir strategis, yang berpikir kreatif gitu. Jadi gak usah yang muluk-muluk ide kita terlalu tinggi atau kayak gak bisa dijalanin ya Kak, yang penting sederhana tapi realistis juga, dan substansinya juga harus benar-benar itu yang paling prioritas ya Kak ya, substansi di proposal gitu ya Kak. Nah tadi Kakak juga nyinggung terkait pembagian proposal nih, bisnis plan sama Kak Tajudin sama Kak Faisal. Nah biasanya ada nggak sih Kak kayak kadang kayak perbedaan pendapat gitu Kak, perbedaan pendapat yang benar-benar gak bisa banget buat diselesaiin gitu. Nah biasanya tim Kakak nih ngapain nih? Iya,
Ini mungkin aku sedikit cerita ya. Boleh, boleh. Terutama untuk KBMK karena kayaknya itu adalah bisnis plan terakhir aku yang lomba bertiga itu. Ini kayaknya jadi podcast bertiga nih sebenarnya. Ini ada Tajudin dan Faisal di kanan kiri ya. Itu jadi apa namanya, kalau misalnya beda-beda pendapat sebenarnya itu emang wajar ya, karena kan kita juga dari konsentrasi yang beda, kepalanya beda, bahkan gendernya nih beda, ada cewek satu nih ya. Jadi akan terjadi, dan itu cukup sering terjadi. Waktu aku KBMK sebenarnya ketika seleksi di UNIF itu kan aku masuknya operasional ya. Tapi di apa namanya, di kampus sendiri itu ada satu kuota untuk tim yang maju untuk business plan gitu. Jadi business plan ada 2 tim. Jadi tim aku itu masuk business plan itu beberapa, kalau nggak salah hamin 14 hari sebelum pengumpulan. Nah, kami ini itu kan lombanya nggak cuma itu ya waktu itu. Jadi masing-masing ini punya urusannya sendiri-sendiri, tugas kuliahnya juga sendiri-sendiri. Nah, waktu ada apa ya, waktu untuk ngumpul semua tim, kalau nggak salah waktu itu di hotel daerah Ijen situ, itu tuh kita tuh belum punya proposal, bahkan belum punya ide. Itu hamin 3 atau hamin 4 submission gitu. Jadi di situ kita diskusi idenya apa, pembagiannya kayak gimana. Itu sebenarnya kalau untuk pembagian kita kayak udah se-framing, ini bagian apa gitu. Tapi untuk idenya tuh belum ada teman-teman. Bahkan dosen pembimbing lombanya itu juga heran, kalian ini mau nulis apa gitu. Jadi waktu diskusi itu sendiri sebenarnya dari masing-masing kita, misalnya kalau teman-teman juga lomba mungkin bisa ini juga nyampein satu-satu idenya. Habis itu disitulah crashnya ya sebenarnya untuk diskusi ide yang mana yang dipakai gitu. Tapi waktu kita diskusi itu coba dicocokin sama temanya, sama produk-produk yang mungkin tahun lalu menang gitu, modelnya kayak gimana gitu. Nah, kalau udah ketemu titik tengahnya ini ya, ada musyawarah mufakat, udah ketemu idenya, dan waktu itu aku itu sama tim aku sepakat untuk beras analog gitu, karena beras analog itu menunjang juga untuk temanya soal ketahanan pangan. Kemudian untuk dari industrinya sendiri itu belum terlalu banyak merek yang dipakai dan yang terjangkau di Malang terutama. Nah, udah dari situ kita bingung nih, udah masa beras analog aja, campurin apa? Nah, itu jadi seharian workshop itu kita cuma diskusi judul, diskusi ide doang. Pas udah udah ketemu nih beras analog, oh campur ini tulang ikan gitu, karena kita kan ada sendang biru ya di Malang, ada sendang biru, ini bisa dipakai nih tulang ikannya. Udah habis itu udah, tapi beras analognya bahannya apa gitu. Dan di situ yang paling berat kita diskusinya adalah nentuin antara singkong sama ubi gitu. Si temen aku yang Faisal ini, dia itu maunya singkong, dan si Tajudin ini maunya ubi. Jadi keputusan ada di aku gitu. Dan gimana caranya buat nentuin itu ya, teman-teman misalnya punya 2 opsi ataupun lebih, ya teman-teman riset aja. Misalnya kalau aku kemarin di Malang itu banyakan apa potensi tumbuhannya. Kemudian dari segi mendapatkan bahan itu mudahan yang mana. Sama yang ketiga adalah kalau diolah itu teksturnya gimana? Kan beda ya singkong sama ubi kalau diolah gitu. Dan kebetulan aku bagian operasional, jadi aku mutusinnya pakai poin-poin itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau mutusin keputusan untuk ide ataupun diskusi yang cukup mampet gitu ya, nggak ada jalan keluar gitu ya, Kak, ya. Nggak ada jalan keluar, ya udah teman-teman bisa riset lebih dalam lagi gitu. Benar-benar. Jadi kakak dan tim ini pertama ngumpulin topik dulu, abis itu nyesuaiin sama tema dari lombanya gitu ya Kak, terus ngelihat faktor-faktor dari riset yang sekiranya menunjang gitu ya Kak. Terus untuk ini nih Kak, untuk pengalaman nih Kak, pengalaman yang memorable banget yang gak terlupakan mungkin waktu presentasi, apa sih Kak? Oh iya,
ini memorable mungkin KBMK lagi ya. KBMK karena lagi. memang itu sangat seru teman-teman. Seleksinya tuh dari Februari, terus lombanya kalau nggak salah tuh November. Itu di Jakarta nggak sih, Kak? Itu online sih kemarin. Oh, itu online. Ya, justru karena online tuh jadi seru banget. Jadi kan aku bertiga, mohon maaf teman-teman aku, mungkin aku spill sedikit di sini. Jadi waktu aku lomba kenapa nggak ini adalah karena file kita tuh sempat hilang. Itu udah final. Itu semifinal. Sumpah. Dari yang ngilangin tuh aku. Yang ngilangin tuh aku. Ini waktu semifinal dan finalnya ada cerita uniknya ya. Waktu semifinal itu filenya sempat hilang. Kita ngumpul di kampus untuk ngejar itu sama tim KBMK yang anak akuntansi. Kemudian pas ngumpul itu kita ini belum buat PowerPoint. Proposalnya kita rapiin. Aku blok semuanya tuh buat ngerapiin, karena kan kayak kita ngerjain aja, rapiinnya belakangan. Dan ini udah selesai proposalnya, ayo rapiin gitu. Aku blok semuanya, hapus teman-teman. Hapus, dan teman aku yang satu diam, yang satu agak ngomel dikit, tapi kayak ya udah itu tinggal aja, kita ngerjain PPT dulu, ini PPT belum loh gitu. Akhirnya kita agak panas di ruangan itu kan cuma bertiga. Udah akhirnya aku minta tolong, aku nelpon sama kakak tingkat itu untuk bantu, kok aku nggak bisa balikin gitu, karena di riwayat editingnya juga nggak nemu tuh hasil editan terakhir gitu. Jadi itu sih, jadi bukan pas lombanya sebenarnya, tapi lebih ke penyusunannya prosesnya. Iya, prosesnya. Ini dosen aku pun nggak tahu itu kalau sempat hilang filenya. Itu nggak bisa di-undo ya, Kak? Nah, nggak bisa, nggak ketemu. Tapi pas kakak tingkat aku itu ketemu. Jadi temen aku temen aku satu lagi, jadi kita bertiga udah nyoba dalam ruangan itu nggak ada opsi editingnya untuk ngembaliin yang tadi. Jadi aku nelpon gitu. Nah, pas grand final itu ada yang ketiduran gitu. Padahal waktunya tuh cuma 1 malam itu. Jadi temen aku satunya jemput ke kos buat bangunin, ayo kita kerjain. Jadi kita start mulai jam 12 itu malam. biasanya ketiduran karena kebanyakan ini nggak sih, kebanyakan nyusun gitu, Kak, jadi kayak aduh udah kecapean, malah besoknya malah nggak prepare gitu nggak sih, Kak? Mungkin, tapi juga itu karena salah satu ininya mungkin lombanya itu kan itu pas sudah grand final ya, pengumuman grand final tuh maghrib. Jadi mungkin abis maghrib kita udah punya planning, oke, kita ketemu di kampus. Tapi abis maghrib itu dia udah tidur gitu. Ya udah tidur. Terus pelor ya kayaknya. Nggak tahu ya, bukan aku yang ngomong ya. udah tidur, tapi dia nggak baca chat kalau kita akan ketemu jam 8 di kampus buat ngerjain. Jadi kita start jam 12 kalau bertiganya. Untung orangnya ini gercep gitu, ngerjainnya cepat gitu. Oke. Wah, pengalaman yang sangat unik ya teman-teman ya. Udah mana kehapus semua gitu, keblok gitu kan teman-teman, terus tidur juga, ketiduran, keren sih. Oke. Mungkin ini yang terakhir sih, Kak. Mungkin di sini teman-teman semua banyak yang minat banget di bidang lomba bisnis plan, bisnis model, tapi masih ragu-ragu nih, Kak. Mungkin bisa dikasih wejangannya atau kayak motivasinya nih, Kak, buat teman-teman bisa terjun ke perlombaan tersebut gitu, Kak. Iya, teman-teman, terutama teman-teman LSME itu kan udah sangat difasilitasi ya sama LSME, ini luar biasa banget. Aku dulu mungkin kalau nggak join LSME nggak bakal sesuka itu untuk lomba gitu. Mungkin teman-teman yang misalnya baru semester awal-awal belum punya teman untuk lomba, atau sungkan ngajakin kakak tingkatnya yang udah juara-juara, ataupun ngajakin satu departemennya itu sungkan atau malu-malu dan sebagainya, itu tidak bagus. Karena nggak akan maju-maju gitu. Maksudnya ketika kita nge-stuck di diri kita sendiri, mungkin kita nggak akan sadar kekurangan kita itu di mana, atau kayak kesalahan-kesalahan umum yang biasa kita lakuin gitu. Ada yang memang mampu untuk ikut mentoring berbayar misalnya, atau mentoring yang gratis tapi kayak eksternal gitu. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang ikut pun program-program LSME yang udah banyak banget ini dan udah bertahun-tahun dilaksanakan, itu sebenarnya udah sangat membantu gitu. Jadi kalau teman-teman, tergantung ya tantangannya, mau karena malu atau nggak percaya diri ketika lomba sendiri, coba ajak temen departemennya lah minimal untuk ikut lombanya. Atau kayak kalau nge-stuck nih nggak juara-juara, coba ajak kakak tingkatnya yang pernah juara gitu.
Itu sih. Oke, jadi yang pertama itu niat ya teman-teman, karena teman-teman di sini udah di fasilitasi banget nih sama LSME, terus punya cutting-cutting yang OP gitu kan. Tapi Kanada udah lulus ya. Pokoknya masih banyak banget nih cutting-cutting teman-teman yang emang udah lumayan sering juga pastinya ya Kak ya, lomba-lomba gitu kan. Ya teman-teman, maksudnya kita terkenal sering lomba juga kan Kak. Jadi ya bisa gaya teman-temannya nih yang sering ikut lomba atau cutting-cutting bisa ditanyain lagi. Nggak apa-apa kok, biasanya cutting-cutting tuh emang open banget nggak sih Kak? Iya, welcome betul. banget buat teman-teman bisa ikut lomba bareng gitu. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan sesi terakhir Kak dari aku. Sebelumnya terima kasih banyak Kanada atas waktu luang yang diberikan. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan sesi terakhir ya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak Kanada sudah meluangkan waktunya ke sini. Katanya dari Jombang ya Kak? Udah naik kereta. Aku dari Kalimantan loh guys. Oh iya benar, dari Kalimantan. Terbang untuk ini. Terbang untuk podcast doang, habis itu langsung nanti balik lagi ke Kalimantan. Nah, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya Kanada. Kita harus ini nih guys, mendengarkan seksama banget ya podcastnya, karena yang disampaikan Kanada tadi benar-benar sangat insightful banget, benar-benar bermanfaat banget. Oke, jadi sebelum aku tutup nih Kak, mungkin kita bisa jargon dikit nih. Oke, boleh. Kanada ingat kan jargonnya? Iya, charge your brain. Yes. Oke, aku pandu ya Kak ya. Oke. LSME 2024, charge your brain. Dadah teman-teman semua.